untuk pagi ini. Maaf, siang ya, menuju siang. Luar biasa ya, Bimbel Akses telah menyediakan fasilitas untuk kalian-kalian calon abdi negara ya, baik itu mau menjadi TNI, Polri, terus ASN ya. Bimbel Akses ini adalah pilihan karena eh, tutornya juga kompeten ya, insya Allah juga materi itu sudah sesuai dengan kisi-kisi. Baik, tidak berlama-lama ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rika Erlande. Biasanya saya akrab dipanggil Erlan ya, atau Kak Lande boleh. Saya biasanya mengajar TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Dan saya sangat senang sekali ya mendapatkan kesempatan untuk memberikan eh, ilmu dan juga pengalaman kepada kalian semua. Semoga ini adalah langkah awal bagi kalian yang telah bergabung untuk mewujudkan cita-cita kalian. Oke, tidak berlama-lama ya. Ini saya share screen dulu mungkin ya. Ini moderator saya izin untuk share screen dulu ya. Iya, boleh, Mas. Oke, ini saya cari Hmm. dulu. I have our variants. Tolong disimak ya materi yang akan saya bagikan. Insya Allah ini akan bermanfaat ya bagi kalian. Sebenarnya ini lebih ke tips dan trik ya, bagaimana sih sebetulnya menaklukkan TWK ya. Mau kalian tes Polri, TNI, ataupun ASN, CPNS, kalian akan tetap ya menghadapi yang namanya eh, apa namanya TWK ya, akan bertemu. Oke, di sini eh, kalian bisa menghubungi saya kalau misalnya berkaitan dengan materi, terus pertanyaan-pertanyaan seputar dengan TWK ya. Ini saya juga eh, generasi Gen Z ya. Juga saya memiliki yang namanya akun media sosial. Kalian bisa berkunjung ke akun media sosial saya. Eh, Juga beberapa kali saya membagikan tentang TWK begitu. Ini IG saya ya, Erlande2511. Oke, langsung saja. Sebetulnya TWK ini apa ya? Kita berangkat dari pemahaman awal terlebih dahulu. TWK ini evaluasi penting sebetulnya untuk menilai pemahaman dan komitmen individu terhadap nilai-nilai kebangsaan. Nah, tes ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga negara ini memiliki kesadaran dan rasa cinta terhadap tanah air, serta siap untuk berperan aktif dalam membangun bangsa. Nah, makanya diadakan tes wawasan kebangsaan di setiap jenjang untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan komitmen individu terhadap nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, urgensi. Kenapa sebetulnya kita harus mempelajari TWK ya? Jadi kalau di pendidikan formal SD, SMP ya, SMA maupun perguruan tinggi pun tidak terlepas ternyata dari pendidikan kewarganegaraan. Ternyata wawasan kebangsaan ini merupakan bagian penting dari penumbuhan kesadaran bela negara, nasionalisme, dan juga patriotisme kita terhadap negara.
Nah, TWK ini merupakan bagian sebetulnya ya dari SKD, Seleksi Kompetensi Dasar, ya. Nah, TWK ini salah satunya untuk menembus CPNS ya kita harus lulus SKD dulu ya, mengukur penguasaan peserta terhadap pengetahuan dan pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI ya, Bhinneka Tunggal Ika dan juga sejarah bangsa. Nah, TWK bertujuan untuk memastikan bahwa calon aparatur sipil negara ini memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, serta dia juga mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan juga menjalankan tugasnya. Nah, pentingnya wawasan kebangsaan semakin relevan ya di tengah globalisasi dan disrupsi digital yang mempengaruhi kohesi sosial dan keutuhan bangsa. Jadi untuk menjawab tantangan-tantangan itu, maka dibutuhkan seleksi kompetensi dasar yaitu TBK. Salah satunya ya. Oke, selanjutnya TWK ini ya memiliki manfaat yang signifikan ya bagi individu, organisasi dan bangsa. Eh, yang pertama manfaatnya adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman individu itu tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, dia akan memupuk rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme pada individu. Sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik, kita memiliki pemahaman terhadap wawasan kebangsaan. Dan selanjutnya membangun rasa persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Negara kita adalah negara multikultural. Mau tidak mau kita itu akan berhadapan dengan yang namanya keanekaragaman. Sehingga dibutuhkan eh, persatuan yang dipupuk melalui pendidikan kewarganegaraan. Lalu membentuk karakter bangsa yang kuat, berintegritas dan memiliki jiwa nasionalisme. Nah, itu merupakan manfaat yang signifikan ya bagi siapa yang mempelajari dan menanamkan wawasan kebangsaan. Begitu ya. Next ya. Oke, berbicara soal wawasan kebangsaan, apa saja yang kita pelajari untuk menaklukkan TWK ini, gitu ya bahasanya. Oke, jadi ada nasionalisme, ada integritas, ada bela negara, ada pilar negara, dan ada bahasa Indonesia atau bahasa negara kita ya. Nah, nasionalisme itu tujuannya untuk apa? Tentu kita harus memahami apa tujuan yang ingin dicapai, sehingga kita mengetahui apa yang harus kita pelajari, sehingga kita bisa mendapatkan skor terbaik begitu ya untuk memahami nasionalisme. Nasionalisme ini tujuannya untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan juga tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Begitu. Jadi kita harus mengetahui cita-cita dan tujuan yang sama untuk mempertahankan identitas nasional. Lalu kemampuan implementasinya seperti apa ya? Kemampuan implementasinya yaitu untuk menguasai atau penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme gitu ya. Lalu ada integritas. In- ya, kenapa ada peserta yang belum di-mute? Safira. Oke, kita mute dulu ya. Oke, terima kasih. Integritas. Nah, integritas ini menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Ya,
Lalu kemampuan implementasinya seperti apa? Yaitu penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan integritas. Sehingga kita mengetahui bagaimana kejujuran itu diukur, ya. Bagaimana komitmen itu diukur. Nah, maka kita lihat dari wawasan kebangsaan ini. Ya, peserta ada beberapa yang belum di-mute ya. Nah, bela negara. Nah, tujuan dari bela negara ini berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Karena dari bela negara inilah kita akan menjaga dan mempertahankan eksistensi negara. Itu ya. Oke. Kemampuan implementasinya seperti apa? Kemampuan implementasinya penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan daripada bela negara. Lalu ada pilar negara. Pilar negara ini bertujuan untuk membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemampuan implementasinya itu penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pilar negara. Dan tidak kalah penting itu ada bahasa negara atau bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu kemampuan implementasinya adalah penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan bahasa negara baik dalam kehidupan sehari-hari maupun diukur secara pemahaman gitu ya. Oke, next. Kita lihat belum ya, belum soal ini ya. Nanti akan saya sajikan soal, nampaknya beberapa peserta menunggu-nunggu waktu tersebut ya. Nah, di sini eh, esensi daripada materi yang kita pelajari itu apa, atau inti dari setiap materi itu seperti apa. Nah, yang pertama adalah Pancasila. Pancasila ini merupakan dasar negara, ya. Jadi ketika kalian ditanya apa dasar negara kita, Pancasila, dan juga ideologi bangsa yang terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah UUD 1945. UUD itu merupakan konstitusi tertulis. Ketika ditanya apa hukum dasar kita, UUD 1945 yang mengatur sistem ketatanegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antar lembaga negara. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan negara yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Menggambarkan keberagaman suku, agama, dan budaya yang tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini merupakan bentuk negara kita yang bersifat kesatuan, di mana seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Nah, itulah aspek-aspek yang kita pelajari dari 4 pilar kebangsaan. Selanjutnya, bagaimana tips dan trik untuk menaklukkan tes wawasan kebangsaan ini? TWK ini merupakan soal eh, yang berbasis apa ya, pemahaman ya.
Jadi bukan hitungan, dan di sini juga TWK kita memerlukan yang namanya pemahaman tingkat tinggi atau high order thinking skill ya, di mana beberapa soal itu disajikan berbagai permasalahan sehingga kita dituntut untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan opsi yang telah disajikan. Maka tips yang bisa saya bagikan ya dari beberapa pengalaman, yang pertama, kita pahami pertanyaan ya. Jika disajikan narasi yang panjang, maka langsung dibaca dulu pertanyaan dan lihat apa yang ditanyakan, yang menjadi inti dari pertanyaan itu, itulah yang akan kita pilih untuk melihat opsi yang berkaitan. Yang kedua, kita bisa mengeliminasi karena TWK ini hampir mirip dengan TKP juga, tes kepribadian, ya. Kita bisa mengeliminasi opsi jawaban yang mana terkadang masih ada jawaban-jawaban yang bersifat negatif, ya, atau positif, sehingga dengan mudah kita melihat apa yang ditanyakan. Ya, itu merupakan opsi untuk eliminasi pilihan. Jadi pilihlah jawaban yang salah atau tidak relevan, ya. Terkadang itu kan memang Semoga saya kelihatan semoga. begitu, kelihatan ya, eh, apa namanya, yang tidak relevan atau yang negatif. Lalu perhatikan kata kunci, benar ya. Misalnya seperti nasionalisme, apa kata kuncinya? Kesetiaan, kepatuhan, misalnya begitu. Apa kata kunci dari integritas? Integritas adalah karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang, ya. Komitmen, ya, terus setia dan juga kejujuran. Nah, itu yang akan kita jadikan sebagai kata kunci. Nah, tips dan trik itu yang bisa kalian jadikan sebagai pemahaman ya, sebagai eh, apa namanya ya, jurus lah begitu ya untuk menaklukkan soal TWK ini ya. Dan yang terpenting adalah semangat dan tidak pernah menyerah. Nah, itu merupakan tips dan trik saya. Nah, ternyata kita sudah masuk di penghujung ya. Artinya saya telah membuat beberapa soal ya untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap soal TWK ini ya. Nah, ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk kalian ya, karena telah diberikan kesempatan yang bersifat gratis juga ya, free, asalkan kita mau meluangkan waktu gitu ya. Dan ini merupakan gambaran soal-soal TWK yang akan kalian taklukkan. Begitu ya. Bagaimana peserta, apakah sudah siap untuk menjawab soal-soal yang telah saya buat? Siap, Kak. Oke, baik ya. Nampaknya sangat siap sekali ya. Dan mungkin ini merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu sebetulnya ya. Oke, kita lihat dulu di kolom chat. Iya, siap. Salah benar belakang betul. Yang penting jawab ya kan. Oke. Semangat nasionalisme contohnya mau menggunakan produk dalam negeri. Apalagi nasionalisme itu patuh, kita apa namanya menaati peraturan yang telah ditetapkan, itu nasionalisme. Ya, setia terhadap negara, tidak apa namanya merusak fasilitas umum, itu termasuk daripada nasionalisme. Oke, siap ya. Nah, ini bentar saya atur dulu. Kalau nggak salah, ini tuh bisa polling ya. Eh, Moderator pernah membuat polling di Zoom nggak? Halo, mana moderator tadi?
Mungkin kalau moderator pernah kita buat polling. Ya, bentar ya. Kalau nggak salah di Zoom ini bisa buat polling ya. Ini saya belum menemukannya. Langsung saja mungkin ya kita file PDF presentasinya ke grup. Iya, boleh nanti akan dikirimkan ya, tapi oleh admin. Oke ya, ini soal pertama. Nih, silahkan soal pertama. Sorry ya, nomor pertama. Silakan boleh dijawab ya. Oke, dijawab saja di kolom chat ya. Ya, oke. Jawabannya beragam ya. Antara A dan E ya. Kita lihat jawaban mana sebetulnya yang paling tepat ya.
Oke, saya lihat dulu ya. Oke, ditunggu sebentar ya. Oke, kayaknya pakai komen saja. Ini ya, nomor satu ya. Adakah yang mau membacakan ya, menjadi volunteer untuk membacakan nomor satu ini? Dipersilahkan ya. Oke, silakan dibaca. Saya, Kak. Boleh, silakan. Satu, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, bagaimana peran Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah maraknya informasi hoaks dan radikalisme di media sosial? Oke, jawabannya apa? Aku jawab Eka. Pancasila sebagai nilai dasar yang harus diinternalisasikan oleh masyarakat dalam berinteraksi di media sosial. Oke, kira-kira apa alasannya? Alasannya eh, karena yang diminta itu peran Pancasila kan Kak Mm-mm. dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah maraknya informasi hoax itu Kak. Oke, baik ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab E, ada pun yang jawab A. Nah, ini merupakan gambaran soal pertama ya, yang menanyakan tentang Pancasila. Sebetulnya kata kunci dari soal ini mana gitu ya? Kata kunci dari soal ini adalah dalam konteks global perkembangan teknologi ya, bagaimana peran Pancasila untuk jaga keutuhan. Jadi ternyata di globalisasi teknologi ini banyak pengaruh-pengaruh yang bisa membuat kita menjadi pecah gitu ya. Nah, sehingga Pancasila inilah yang bisa menjadi pemersatunya atau menjaga keutuhannya. Apalagi ini ditambahkan dengan maraknya informasi hoaks dan radikalisme. Hoaks itu berita yang belum tentu benar atau disebarkan berita yang tidak benar, dan radikalisme adalah hal-hal yang bertentangan dengan ideologi kita Pancasila. Nah, radikalisme ternyata ada di media sosial juga, yang merambah ke media sosial. Tentu nih, si Pancasila harus menjadi pemersatunya. Maka Pancasila sebagai apa? Oke, yang jawab A. Pancasila itu sebagai filter utama dalam menerima dan menyaring informasi di media sosial. Memang terlihat nampak betul ya. Namun kita lihat bahwa di sini Pancasila itu sebagai filter hanya berperan untuk memilih dan memilah informasi saja. Namun yang konteks A ini dalam konteks yang lebih luas ini tidak cukup ya. Yang A ini tidak cukup untuk menghadapi tantangan radikalisme.
karena dia hanya eh, apa namanya menyaring informasi hoax saja. Jadi belum menjawab radikalismenya. Itu kalau yang A. Berarti yang A belum tepat, ya. Oke, ada yang komen. Kita lihat. I see, Kak, kata Isan, ya. Lalu yang B. Pancasila sebagai landasan moral memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait penyebaran hoaks. Lagi-lagi ini juga konteksnya masih ke hoaks. Jadi kayak dia mau memperbaiki aturan dan juga penegakan hukum terkait hoaks. Bagaimana dengan radikalismenya? Gitu ya? Berarti belum menjawab. Sedangkan kalau yang C, Pancasila sebagai dasar untuk mengembangkan teknologi. No, ini bukan soal teknologi. Ini akibat dari teknologi. D. Pancasila berperan sebagai panduan bagi pemerintah dalam mengendalikan konten. Yang mengendalikan konten itu bukan pemerintah, namun kesadaran masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang E, Pancasila sebagai nilai dasar yang harus diinternalisasikan oleh masyarakat dalam berinteraksi di media sosial. Perlu kalian ketahui bahwa nilai dasar adalah nilai utama yang harus kita pahami, ya. Nilai dasar itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, terus juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dia harus diinternalisasikan. Internalisasikan apa? Ditanamkan. Ditanamkan di dalam diri warga negara supaya memiliki nilai dasar dengan adanya masalah-masalah yang terjadi, harapannya bisa menyelesaikan persoalan itu. Apalagi persoalan ini tentang hoaks dan radikalisme. Sehingga ketika kita memiliki pemahaman dan kesadaran dari nilai dasar, kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan Pancasila atau dengan 5 sila tersebut. Nah, kira-kira begitu jawabannya untuk latihan soal pertama. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E. Begitu ya? Paham. Oke, terima kasih. Kita lanjut nomor 2. Silakan dibaca. Ada yang mau? Silakan. Siapa yang mau menjadi volunteer untuk membaca soal nomor 2? Dibaca dulu. Oke. Kata Adnan dibaca dulu. Oke, dibaca dulu. Nanti berarti Adnan ya yang baca. Mau? Benar salah itu biasa ya. Nanti akan ada pembahasan dari saya yang bisa membuat kalian makin tergambarkan untuk menjawab soal ini. Dibaca dulu. Eh, Adnan mungkin ya. Halo Adnan, mau? Halo Kak, Ya, silakan. Undang-Undang Dasar 1445 mengalami beberapa perubahan amandemen untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan bernegara yang terus berkembang. Salah satunya tujuan dari amandemen UUD 1945 adalah untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Mengapa penting bagi sistem demokrasi di Indonesia untuk memiliki undang-undang dasar yang fleksibel dan dapat diamandemen?
Kalau menurut saya A, Kak. Oke, jawaban Adnan adalah yang A. Kita lihat. Oke ya, yang A 4 in. Apa tuh Arya 4 in Arya? Aku A lagi. Oke. Oke, nomor 2 ya. Sebetulnya apa kata kunci dari soal nomor 2 ini? Ada yang mau menyebutkan? Mungkin di komen dulu. Ada yang mau mengetik kata kunci dari nomor 2 ini sebetulnya apa? Supaya kita bisa langsung menjawab. Boleh? Silakan yang mau menghidupkan mic juga boleh. Kata kuncinya sistem demokrasi di Indonesia, Kak. Oke, kata kuncinya sistem demokrasi di Indonesia. Oke, yang lain? Karena menyesuaikan dinamika kehidupan bangsa yang terus berkembang. Oke, kalau soal nomor 1 tadi, itu salah satu contoh dari soal Pancasila, ya. Nah, yang nomor 2 ini merupakan salah satu contoh soal konstitusi, ya. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami beberapa perubahan amandemen untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan bernegara yang terus berkembang. Salah satu tujuan dari amandemen UUD 1945 adalah memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Mengapa? Ya, jadi betul yang disebutkan oleh salah satu peserta bahwa memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Mengapa penting memperkuat sistem demokrasi di Indonesia? Untuk memiliki UUD yang fleksibel. Jadi UUD fleksibel tuh kenapa kita harus memiliki UUD yang fleksibel atau sistem demokrasi yang fleksibel gitu ya? Karena untuk memastikan UUD yang tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Betul ya? Jadi dari sini sudah kita terlihat bahwa sistem demokrasi UUD yang fleksibel itu supaya lebih relevan dengan kehidupan kita sekarang, ya, begitu. Karena UUD itu memang dia mengatur, namun nilai-nilai dari Pancasila, nilai-nilai hukum kita itu menyesuaikan. Nah, begitulah jawabannya ya. Maka betul yang jawab A. Good job. Oke, next. Nomor 3. Silakan siapa yang mau membaca? Yang jadi volunteer nomor 3, silakan. Selang-seling mungkin ya. Tadi yang soal pertama cewek, yang kedua cowok, yang ketiga ini cewek lagi. Oke, silakan siapa? Saya, Kak. Silakan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Dalam konteks keberagaman budaya, agama, dan suku, bagaimana semboyan ini seharusnya eh, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seorang ASN. Mm-mm. A. Dengan mengedepankan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. B. Dengan aktif terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan kerukunan antar suku dan budaya. C. Dengan menegakkan prinsip pemahaman di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang suku, agama, dan budaya. D. Dengan menjunjung tinggi peraturan dalam keberagaman melalui tindakan nyata yang inklusif. E. Dengan
menyesuaikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Jawabannya D, Kak. D. Oke. Tadi juga saya pantau di grup, maksudnya di kolom chat, itu juga rata-rata menjawab D. Nampaknya soal nomor 3 ini terbilang mudah ya. Kenapa? Karena sudah ada kata kunci sebetulnya. Mempersatukan semua, itu kata kuncinya. Oke, jadi ada mempersatukan semua katanya ya. Jadi betul bahwa dalam konteks keberagaman budaya, agama, suku, bagaimana semboyan ini harusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh ASN, ya? Apakah kita mengedepankan toleransi? Ya, betul. Namun eh, kita lihat jawaban opsi-opsi lain, ya. Dengan aktif terlibat kegiatan yang mempromosikan kerukunan antar suku, bukan hanya suku saja ya, ada namanya SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau yang C menegakkan prinsip persamaan tanpa membedakan latar belakang, ini juga belum tentu ya. Kalau yang D menjunjung tinggi persatuan, artinya kita sadar bahwa negara kita adalah negara yang majemuk, multikultur, ya. Dan kita wajib menjunjung persatuan dalam keberagaman melalui tindakan yang nyata. Ini juga ada action, ada tindakan yang nyata, yang inklusif, yang terbuka, yang tidak membeda-bedakan, yang mengedepankan namanya persamaan. Nah, inilah jawabannya, yang D, ya. Karena sangat jelas ya bahwa kalau D itu eh, dia mencakup semua ya. Jadi yang D lebih tepat. Betul ya. Nampaknya dari nomor 1, 2, dan 3 ini rata-rata sudah benar. Semoga kedepannya semangat tetap seperti ini ya untuk mendapatkan eh, tujuan daripada cita-cita kalian ya, atau mendapatkan apa yang kalian inginkan. Next, nomor 4 ya. Silakan sekarang cowok ya. Siapa sekarang? Oke, saya lihat di kolom chat ya. Ini Hanif ini cowok apa cewek? Nampaknya cowok. Boleh kalau cowok. Hanif mau membaca nomor 4. Halo? Ini 4 udah ada jawabannya nih. Maksudnya pendapat dari masing-masing ya. Oke, nampaknya Hani belum tergabung ya. Yang lain saja siapa yang cowok nih yang mau membacakan nomor 4 volunteernya. Kak, Siap, boleh. nomor 4. Salah satu prinsip demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Namun, kebebasan ini seringkali berhadapan dengan ancaman seperti ujaran kebencian yang dapat memicu perpecahan di masyarakat. Bagaimana cara terbaik bagi seorang ASN untuk menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? A. Mendukung kebebasan berpendapat tanpa syarat karena merupakan hak asasi manusia. B. Mengutamakan penegakan hukum terhadap setiap bentuk ujaran kebencian meskipun dapat membatasi kebebasan berpendapat. C. Mendorong kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dengan memperhatikan etika dan norma sosial. D. Membatasi kebebasan berpendapat agar tidak terjadi konflik sosial di masyarakat. E. Mengabaikan kebebasan berpendapat jika dapat mengancam stabilitas nasional. Kalau menurut saya nomor 4 jawabannya C, Kak. Oke, nomor 4 jawabannya adalah yang C ya. Sebetulnya dari kata kunci itu sudah terlihat ya bahwa pertanyaan ini mengacu pada bagaimana cara seorang ASN itu menyeimbangkan kebebasan berpendapat supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Mendorong kebebasan berpendapat itu yang bertanggung jawab dengan memperhatikan etika dan
norma sosial. Oke ya, good job. Lanjut nomor 5, ini saya baru buat 10 soal. Mungkin kalau nanti kalian sudah bergabung di Akses dan bertemu lagi dengan saya, itu kita akan mengupas tuntas dengan beragam soal ya. Ini baru spoiler aja ya, 10 soal. Semoga ini bermanfaat juga ya. Next kita nomor 5 ya. Nih, nomor 5. Silakan siapa yang mau jadi volunteernya. Kita gantian aja ya. Silakan yang cewek ya. Volunteernya siapa? Silakan. Rina, boleh Rina? Halo. Ini udah di spoiler loh jawaban. Oke, ada yang mau? Silakan. Yang cewek ya? Izin boleh jawab, Kak? Boleh. Oke. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Namun, tidak jarang terjadi ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pembagian kewenangan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan selaras dan dengan kebijakan nasional. Oke, jawabannya saya pilih opsi yang C dengan melibatkan pemerintah pusat dalam setiap keputusan daerah untuk memastikan bahwasanya keselarasan kebijakannya ada. Oke. Ada jawaban lain? Yang lain maksudnya punya jawaban lain nggak? Nampaknya C semua ya. Oke. Nomor 5 ini, oke kita lihat ini ada di grup C, ada yang B ternyata ya. Oke kita lihat ya. Otonomi ini adalah kebijakan yang dilakukan untuk pemerintah daerah mengatur mengurus rumah tangga itu sendiri atau wilayah itu sendiri diurus oleh pemerintah daerah tersebut berkaitan dengan eh, pemilihan kepala daerah ya, terus pajak daerah ya. Nah, itu diurus oleh rumah tangga itu sendiri. Namun menjadi pertanyaan adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah itu berjalan selaras dengan kebijakan nasional. Karena kita juga harus melihat kebijakan-kebijakan nasional sehingga tidak bertentangan otonomi daerah tersebut. Maka yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan ini selaras adalah komunikasi. Benar ya? Ada yang jawab D. Ini yang jawab D adalah Miftah. Jadi betul, menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat sambil tetap mempertahankan otonomi daerah. Karena hal ini merupakan pendekatan yang seimbang yang memungkinkan pemerintah daerah itu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Jadi kebutuhan lokal dengan tetap mendukung kebijakan nasional. Jadi dia mengkomunikasikan itu. Kalau yang C, dia melibatkan pemerintah pusat. No, ya. Jadi pemerintah apabila sudah diberikan otonomi, itu keputusan sudah diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengambil alih kebijakan seperti apa yang akan dilakukan. Jadi tugas pemerintah daerah yang sudah diberikan otonomi adalah hanya mengkomunikasikan untuk menyesuaikan daripada tujuan nasional tersebut supaya tidak bertentangan. Iya Kak, tapi alasannya kurang tahu. Terima kasih. Betul. Alasannya memang seperti itu. Jadi otonomi daerah adalah hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur mengurus rumah tangga itu sendiri atau wilayah itu sendiri
namun tetap mengkomunikasikannya kepada pemerintah pusat supaya selaras dengan tujuan nasional. Sehingga pusat itu tidak ikut campur lagi soal keputusan otonomi daerah. Begitu ya. Akhirnya benar 3, salah 2. Oke, nggak apa-apa ya, semangat. Itu jawabannya adalah dodol. Next ya, ada 5 soal lagi ya. Masih semangat. Oke, next. Silakan yang menjadi volunteer nomor 6. Silakan. Oke, udah ada yang jawab. Betul, 2. Oke, silakan nih. Siapa yang mau menjadi volunteernya? Yang cowok ya. Siapa nih ya? Kita tunjuk saja. Isan? Mau San? Silakan dibaca. Atau Alwin? Silakan Win. Silakan dibaca saja. Ya Kak, saya. Salah satu tantangan dalam pembangunan nasional adalah menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat. Bagaimana cara yang tepat bagi pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan pembangunan nasional? Jawaban saya C, Kak. Mengembangkan kebijakan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Benar ya? Karena sudah ada kata kuncinya, yaitu prinsip-prinsip keberlanjutan. Apalagi sekarang itu ada SDGs, ya, Sustainable Development, ya, itu salah satu tujuannya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dan yang C itu jawaban yang tepat. Betul ya. Next, nomor 7. Oke, silakan nomor 7. Siapa yang mau jadi volunteer? Yang cewek ya. Anissa mungkin ya. Silakan. Atau Queen. Silakan Queen. Siapa yang mau baca? Silakan ya. Iya, silakan. Indonesia sebagai negara demokrasi mengakui hak kebebasan berekspresi dan berkumpul bagi setiap warga negara. Namun, dalam beberapa kasus, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat seringkali berujung pada kekerasan dan kerusuhan. Sebagai seorang ASN, bagaimana Anda dapat mendukung hak-hak demokratis masyarakat sekaligus menjaga stabilitas dan ketertiban umum? Saya jawabnya D, Kak. Mendorong dialog dan mediasi antara pihak yang melakukan unjuk rasa dengan pemerintah untuk mencari solusi yang damai. Iya, kita lihat ini ASN, seorang ASN bagaimana mendukung hak-hak demokratis masyarakat sekaligus menjaga stabilitas. Jadi ada 2 kata kuncinya, mendukung hak demokratis dan menjaga stabilitas serta ketertiban umum. Hal yang paling kita lakukan sebagai seorang ASN itu adalah mendorong dialog, ya. Jadi benar jawabannya ada sorry nomor 7 ya. Jadi jawabannya adalah D, benar, mendorong dialog dan mediasi ya, antar pihak yang melakukan unjuk rasa dengan pemerintah untuk mencari solusi yang damai. Karena itu juga udah tepat alasannya ya. Karena untuk mendengarkan hak-hak mereka secara demokratis ya, yaitu mencari Ya, solusi yang damai.
dan mediasi juga itu merupakan hak-hak demokratis. Oke, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Aman ya? Next, nomor 8. Silakan. Nomor 8. Siapa yang mau menjadi volunteernya? Itu siapa itu yang bocor itu suaranya? Oke, silakan. Siapa yang mau jadi volunteer? Ikram mungkin? Atau yang lain boleh ya? Silakan. Halo, silakan ya. Ini siapa yang mau? Hadir. Boleh. Oke. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, pemerintah Indonesia harus mengatasi tantangan-tantangan yang kompleks, termasuk ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Apa strategi paling efektif yang bisa diterapkan pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan? Jawaban saya, Kak. Mendorong penggunaan sumber daya alam secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan nasional. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Oke. Untuk nomor 8. Sebetulnya di sini juga jelas kata kuncinya ya. Strategi paling efektif yang bisa diterapkan pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan. Jadi bagaimana nih supaya memastikan pertumbuhan ekonominya berjalan namun keberlanjutan lingkungan tetap terjaga, ya? Oke, kita lihat ada yang jawab E, ya. Tapi di sini mungkin beragam jawabannya ya. Jawaban yang tepat adalah yang bebek ya, memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis keberlanjutan. Kenapa kita memberikan insentif? Karena dengan memberikan insentif ini sama saja untuk mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta mendukung daripada tujuan dari SDGs ya, tanpa mengorbankan salah satu aspek penting dari pembangunan. Kalau yang E, ini memang mendorong sumber daya alam secara maksimal ya, cenderung berujung pada eksploitasi. Jadi secara maksimal itu bisa eksploitasi dan berlebihan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, malah kerusakan lingkungan, ya, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan serta mengurangi potensi sumber daya di masa depan. Sehingga kita butuh yang namanya ekonomi tetap bertumbuh, ya, grow, lalu lingkungan juga tetap terjaga, sehingga tidak banyak gitu ya perusahaan-perusahaan yang memang memperhatikan lingkungan. Namun ketika ada perusahaan yang memperhatikan lingkungan dan sesuai, maka wajib bagi pemerintah harusnya memberikan insentif ya. Karena kenapa? Karena dia meningkatkan ekonomi namun tetap menjaga lingkungan. Iya, Kak, sebagai strategi. Maaf, nggak apa-apa. Aman, ya. Pembelajaran itu adalah proses, bukan hasil benar atau salah, ya. Jadi adalah proses yang harus kita nikmati. Karena
dari salah itulah kita bisa belajar untuk menemukan jawaban-jawaban yang tepat, gitu ya. Malah kalau misalnya kita selalu benar, maka kita akan lalai, begitu ya. Itu adalah hal yang wajar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bebek, ya. Selanjutnya nomor 9. Nah, ini 2 terakhir ya. Silakan siapa yang mau membacanya? Volunteer untuk membaca siapa? Siapa tahu dengan baca ini akan memudahkan kalian, kan begitu. Silakan. Siapa yang mau baca? Silakan. Ini yang cewek nih, ya. Tadi yang cowok semua. Silakan, siapa yang mau baca? Jess atau Ayu, ya. Ini saya baca dari komen. Atau Anissa, silakan ya. Atau Queen, Rina, boleh. Silakan, siapa aja? Silakan. Ada yang mau baca? Ayu, ya. Atau Mipta saja. Mipta boleh, Mipta. Jess. Queen, silakan. Ayo silakan. Ya, Kak. Lanjut. Indonesia sebagai negara popularitas terbesar keempat di dunia. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil dan terluar. Apa strategi terbaik yang dapat diambil pemerintah untuk memastikan pembangunan yang merata dan tanpa mengorbankan identitas dan kearifan lokal? A. Menerapkan standar pembangunan nasional secara seragam di seluruh wilayah tanpa memperhitungkan komunitas lokal, kondisi lokal. B. Fokus pada pembangunan di wilayah infrastruktur di wilayah perkotaan besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. C. Mendorong otonomi daerah yang lebih luas agar setiap daerah dapat mengelola sumber dayanya sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal. D. Memberikan prioritas kepada daerah yang memiliki potensi ekonomi terbesar untuk mendukung pertumbuhan nasional. E. Mengembangkan kebijakan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan. C, Kak. Oke, jawaban yang tepat adalah yang mana? Oke, tadi jawabnya C ya? Iya, Kak. Betul ya. Jawabannya adalah yang C. Karena di sini adalah strategi terbaik ya yang ditanyakan. Dapat diambil pemerintah untuk memastikan pembangunan yang merata tanpa mengorbankan identitas dan kearifan lokal adalah mendorong otonomi daerah seluas-luasnya agar setiap daerah dapat mengelola sumber dayanya sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal. Betul ya? Oke, jawabannya alhamdulillah benar. Masya Allah ya. Oke, the last ya. Ini, oke, mungkin saya saja ya sebagai penutup juga. Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan stabilitas nasional. Dalam situasi di mana terjadi peningkatan polarisasi politik dan ancaman terhadap persatuan nasional, tindakan apa yang paling
tepat diambil oleh pemerintah untuk menjaga keseimbangan tersebut tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi? Maka jawaban yang tepat untuk nomor 10 itu adalah, ada yang mau jawab dulu? Nomor 10, jawaban yang tepat adalah, oke, beraneka ragam ya. Oke, silakan dijawab dulu nomor 10. Bentar Kak, iya boleh dibaca dulu. Oke, jawabannya mana beragam ya? Oke, ada yang jawab. Oke, betul ya. Jawabannya adalah yang D ya. Oke, betul ya yang jawab D. Kenapa? Karena menggalakkan program pendidikan politik yang diarahkan untuk mengurangi polarisasi ya, dan mempromosikan dialog yang konstruktif di antara kelompok-kelompok politik. Nah, itulah jawabannya untuk nomor 10. Kurang lebih ya 1 jam kita bersama membahas soal TWK dan tips triknya juga. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan dulu sama kakak, kita berbincang-bincang ya. Bagaimana dengan moderator? Silakan. Uh, Itu di Oke, mute. Mas Reka, aku boleh perkenalkan bimbel akses dulu nggak ke teman-teman? Habis Oh, itu boleh dong. kita ke sesi tanya jawab ya. Boleh. Oke. Sekarang Iya Mas, aku PPT silakan. aku share screen dulu ya. Oke. Oke teman-teman, maaf aku mau motong waktunya sedikit. Aku mau mengenalkan bimbel akses. Boleh, next slide. Sebentar. Oke, Access Education Center adalah lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang memfokuskan untuk peserta yang ingin seleksi tes calon pegawai negeri sipil, pelatihan untuk program pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak atau kerja P3K, perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi negeri, serta kita juga ada TNI dan Polri. Kami yakin dengan tenaga pengajar yang berkualitas dan berpengalaman, serta didukung dengan materi, soal-soal, dan pembahasan yang ter-up to date, dapat memperbesar peluang lulus peserta didik. Bahkan kami juga memberikan fasilitas penunjang seperti learning management system, video pembelajaran, dan tryout online yang bisa dijadikan referensi peserta untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Boleh next slide? Oke, ini beberapa visi dan misi kami. Visi kami menjadi bimbingan belajar spesialis penerimaan CASN, CPNS, perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, dan akmil yang profesional, teraktual, dan memiliki kredibilitas nomor 1 di Indonesia. Ini ada beberapa misi kami. Salah satunya yaitu membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan berupa bimbingan belajar untuk bisa mewujudkan impiannya. Boleh next slide? Nah, kenapa sih teman-teman harus memilih Access Education Center sebagai tempat bimbingan belajar kalian? Bimbel Akses terbukti meluluskan 20.000 lebih peserta menjadi seorang ASN. Kami juga memiliki pengajar 80% merupakan ASN dan sudah terbukti kualitasnya.
kita sudah berpengalaman selama kurang lebih 14 tahun membantu peserta didik menjadi ASN yang berkompeten, memiliki materi dan soal-soal berstandar HOTS dan selalu diperbarui setiap tahunnya. Jadi kita selalu materi-materi kita diperbarui sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB. Lanjut. Nah, ini dia. Oke, nah ini dia beberapa testimoni dari peserta-peserta kita yang udah lulus di CPNS, P3K, Sekolah Kedinasan, PTN, dan Akmil ataupun Polri. Boleh, next slide. Nah, kita udah kerjasama dengan berbagai pemerintah. Kami telah bekerja sama dengan beberapa instansi kementerian dan lembaga negara dalam membangun ASN yang berkualitas. Nah, ini beberapa dokumentasi dari kerjasama kami dengan pemerintah untuk melaksanakan kelas P3K. Oke, boleh slide. Nah, ini beberapa dokumentasi kelas offline kami. Tenang aja teman-teman, kita bukan hanya ada di Jakarta aja, kita ada di berbagai kota-kota besar yang ada di Indonesia, seperti di Bandung, Palembang, Madiun, kita ada di Semarang, Purwokerto, Surabaya. Oke, boleh next slide. Untuk di Lampung kita ada, Kak. Oke, ini dokumentasi dari kelas online kami. Teman-teman gak usah khawatir, kan ada beberapa kayak takutnya nanti pesertanya banyak, Kak, kalau kelas online kayak 100 orang ataupun beberapa pun itu. Tenang aja, kelas online kita itu dibatasi. Setiap satu kelasnya itu hanya kurang lebih 20 sampai 25 peserta. Jadi teman-teman gak usah takut nanti kayak aku mau nanya tapi tutornya nggak mention aku karena terlalu banyak orang. Nggak, karena kelas kita tuh dibatasi. Paling banyak itu 25 orang per kelas. Oke, boleh next slide. Nah, ini beberapa program kelas kita. Kita ada program online terpadu, program tatap muka, dan ada program eksekutif. Kalau program online terpadu itu, jadi nanti kakak-kakak itu akan mengikuti kelas online via Zoom yang tadi udah aku bilang, pesertanya itu cuma 20 sampai 25 orang aja, jadi nggak lebih dari itu. Jadi kakak-kakak tetap bisa fokus untuk mempelajari SKD-nya. Habis itu untuk program tatap muka, itu kita offline yang tadi aku bilang. Kita ada beberapa di kota-kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Bintaro. Kita ada beberapa di kota-kota besar. Nah, jadi nanti kakak-kakak itu kelasnya itu di setiap hari Sabtu dan Minggu. Offline datang langsung ke tempat. Kita juga ada yang terakhir itu program eksekutif. Kalau program eksekutif itu, jadi kakak nanti akan mendapatkan kelas online dan kelas offline. Nanti kalau kelas online-nya itu, waktunya di hari Senin sampai Jumat, itu di malam kita via Zoom. Terus kalau buat kelas offline-nya itu, kakak tetap datang ke tempat terdekat dari rumah kakak. Kayak misalkan di Jakarta, di Bandung, ataupun di Bekasi juga ada. Oke, boleh next slide. Nah, ini dia fasilitas yang tadi aku udah bilang. Jadi, kalau kakak ikut di Bimbel Akses, nanti kakak akan mendapatkan akses video pembelajaran yang bisa diakses kapanpun. Untuk membantu belajar, kami juga menyediakan fasilitas video pembelajaran melalui www.accesslearning.com. Dengan video ini, peserta akan dibimbing untuk lebih cepat memahami materi-materi yang diberikan pengajar di kelas. Jadi ini bisa kakak akses selama kurang lebih 1 tahun video pembelajarannya. Boleh? Nah, ini buat kakak-kakak yang mengambil kelas online, kita ada rekaman kelas online. Setiap peserta Bimbel Akses yang mengikuti kelas online akan diberikan rekaman kelas setelah selesai mengikuti setiap sesi kelasnya. Rekaman kelas akan diberikan oleh admin Bimbel Akses yang bisa dilihat melalui aplikasi penyimpanan Google Drive. Jadi kakak-kakak nggak usah khawatir kayak misalkan, ya hari ini aku ada kelas tapi aku ada acara keluar ataupun aku ada kerjaan nih, kerjaan shifting, jadi aku nggak bisa ikut Zoom-nya. Tenang aja, kita ada rekaman kelasnya yang bisa kakak pelajari. Dan kakak juga, misalkan kakak nggak cuma ngeliat rekamannya aja, kalau misalkan ada materi yang bingung, kakak bisa nanya ke pengajar. Oke. Ini modul super sukses. Jadi buku ini, buku ini kakak akan dapat mau itu di paket online, paket reguler, paket Oke, kakak akan mendapatkan buku ini.
Tidak hanya fasilitas berbasis teknologi, kita juga turut menyertakan modul buku super sukses SKD yang siap menemani kalian dalam menghadapi tes SKD. Di dalam buku ini itu nanti ada soal-soal dan pembahasan dari TWK, TIU, TKP, seperti itu. Oke, boleh lanjut. Nah, ini dia nih. Kita ada di grup diskusi intensif. Fasilitas grup diskusi yang dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp dan didampingi dengan tentor maupun tim akademik dari Bimbel Akses yang bertujuan untuk membantu para peserta mengenai seputar pertanyaan-pertanyaan tentang materi maupun pelaksanaan kelas CPNS, sekolah kedinasan, dan akmil. Jadi kalau misalkan nanti kelasnya udah habis tapi tesnya masih kayak bulan depan, tes SKD-nya, kakak tetap bisa nanya-nanya di grup ini. Karena di sini ada tim akademik dari Bimbel Akses. Jadi kita terus berkomunikasi aja, kayak misalkan kakak bingung, nanti administrasi harus bawa apa ya, harus gimana-gimana. Grup ini bakal open discuss banget. Oke, boleh lanjut? Nah, kita juga udah diliput sama beberapa media. Selama berdiri, Access Education Center juga udah diliput oleh berbagai media massa ataupun media cetak, antara lain Indosiar, SCTV, Kompas TV, CNN, Net TV, Tempo, Trans7, Detik.com, Tirto.id, Kontan, dan Bertigar. Jadi udah nggak diraguin lagi kualitas dari Bimbel Akses. Oke, boleh lanjut? Oke, itu dia perkenalan aku mengenai Bimbel Akses. Aku mau jawab sedikit-sedikit ya dari komen dari Kak Alwin di Lampung ada nggak Kak? Di Lampung ada ya Kak. Kalau di Medan, kalau di Medan kita juga ada kelas online dan kelas offline-nya Kak. Bisa konsultasi dulu, awalan dulu nggak kita mengenai nanti ikut CPNS? Bisa Kak, bisa banget. Eh, Nanti aku di grup ya, nanti di grup aku bakal kasih nomor admin WhatsApp kami, atau enggak kakak kalau mau nanya di grup juga nggak apa-apa, kayak misalkan mau nanya mengenai kelas bimbel akses atau enggak mau nanya tentang seputar CPNS, sekolah kedinasan, akmil, itu di grup aja nggak apa-apa kak, nanti bakal dijawab sama adminnya. Oke, untuk Kak Sukma di Surabaya ada ya kak? Oke, itu dia mengenai penjelasan aku mengenai bimbel akses. Kalau masih ada yang kurang paham dan masih malu-malu mau nanya di sini, kita open discuss di grup ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kak Reka, Mas Rike, maaf, Jakarta Iya, Timur. Oh ya, maaf. bagaimana? Oke. Oke, langsung kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Mas. Silakan. Oke, boleh. Teman-teman yang mau menanya-nanya seputar TWK, seputar SKD, boleh banget langsung aja. Kalau misalkan malu-malu, open mic-nya boleh banget ke chat box. Oh, ini buat Katri. Jakarta Timur atau Jakarta Pusat? Kalau di daerah Jakarta, kita ada di Jakarta Pusat, Kak. Ada di Senen, di LP3I Senen. Kalau Jaktim ke Bekasi. Kalau Jaktim, Kakak juga bisa ke Bekasi. Oke, ada yang mau nanya-nanya nggak nih seputar TWK, seputar SKD? Siap, izin Kak, saya mau nanya. Oke, boleh. Dipersilakan, Kak. Izin Kak, perkenalkan, nama saya Syahran Pangestu Ramadan. Izin bertanya Kak, di sini saya kan bercita-cita sebagai abdi negara, yaitu ingin memasuki Akademi Militer. Tetapi di sini juga saya ingin bertanya mengenai seputar tes SKD-nya. Dari setiap tes dari setiap tes SKD itu kan terga, ada macam-macam. Ada tes SKD TWK, TKP, dan TIU. Itu setiap masing-masing itu ada berapa soal dan nilai yang paling bagusnya itu berapa Kak? Makasih Kak.
Maaf, Kak Rike boleh dibantu dijawab? Tadi Kak Syahrain nanya. Oke, Kak Syahrain nanya ya. Jadi pertanyaannya eh, mau menjadi abdi negara ya, perguruan tinggi soalnya aku lamarnya SMA. Apakah bisa? Bisa ya seharusnya. Eh, Kak Syahrain ini sekarang lagi SMA ya? Iya, Kak. Oke, bisa. Jadi menggunakan jalur apa namanya setelah tamat SMA, setelah ujian tinggal menunggu kelulusan, melamar bisa ya, begitu. Atau kalau dari saya itu malah bisa mengikuti apa namanya abdi negara, terus juga bisa untuk tes CPNS juga. Kan jalur SMA ada. Nah, itu bisa untuk eh, mempertajam malah ya, mempertajam ingatannya dan juga apa dalam segi exercise itu kan kita lebih tangguh gitu. Nah, itu menurut saya. Oke, gimana Kak Syahrain? Apakah terjawab? Oke. Boleh kalau misalkan ada yang mau nanya lagi seputar TWK. Oh, ini ada dari Ihsan ya. Kak Iksan. Iya, izin aku Muhammad Iksan dari Ciledug, Tangerang. Mau tanya Kak Arika mengenai soal TWK yang berjenis UUD sejenisnya itu udah sering konteks implementasi dalam kehidupan bernegara dan perkembangan zaman apa enggak ya Kak? Terima kasih. Jadi untuk soal sebenarnya bukan hanya UUD, untuk TWK ini dia sudah HOTS ya, High Order Thinking Skill, sehingga disajikan sebuah permasalahan dan dituntut peserta untuk menjawab solusi ya dari permasalahan itu. Jadi tidak ada lagi yang bersifat hafalan, sehingga dibutuhkan sekali pembelajaran yang intensif ya, supaya mendapatkan pemahaman yang tepat gitu. Itu Kaisan. Oke, apakah Kak Iksan terjawab? Boleh selanjutnya kalau ada yang mau nanya lagi seputar TWK, SKD, ataupun masih bingung kayak, oh, baik Kak, terima kasih Kak, kata Kak Iksan udah kejawab. Boleh yang mau bertanya lagi, boleh open mic atau boleh lewat chat box aja kalau masih pada malu. Ini ada nih Kak dari Ikram. Izin Kak, bagaimana cara mencari kata kunci dalam soal TWK yang opsinya positif semua? Ini agak bingung sih nih emang nih. Oke, Iya, boleh. dari yang tadi kakak contohkan ya, salah satunya adalah opsi-opsinya itu mirip-mirip, sehingga kita harus menemukan kata kuncinya. Misal, seperti yang tadi, kata kuncinya adalah otonomi. Berarti kita harus paham dulu arti otonomi apa, sehingga kata kunci yang eh, disajikan di soal itu adalah keselarasan antara pusat dan daerah. Tentu kita harus memilih jawaban yang memang sesuai. Jadi kita nggak bisa langsung memilih, wah ini jawabannya tidak. Jadi kita harus tetap memahami konteks soal terlebih dahulu sehingga kita sesuaikan dengan opsi jawaban. Namun dengan kita belajar bersama itu setidaknya sudah memberikan pemahaman awal untuk kita menemukan seperti apa kata kunci dalam soal. Begitu. Oh, Oke, semoga terjawab ya Kak Ikram. Oke, teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh langsung open mic atau ke chat box. Aku sekitar 3 menit lagi kita akan selesai. Boleh yang mau tanya seputar TWK, SKD. Ini ada kapan?
Sadar belum balik ya? Oke Kak, kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi nih. Izin aku tutup ya. Teman-teman udah nggak ada yang mau nanya lagi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nanya, boleh banget nanya di grup kita. Boleh banget nanya-nanya di grup kita. Kita open discuss banget. Nanti kalian tanya di situ aja. Nanti bakal dibantu dijawab sama admin-admin dari Bimbel Akses. Oke, teman-teman. Gak kerasa kita udah sejam lebih ya ini. Semoga semua apa yang disampaikan oleh Kak Rike bisa bermanfaat dan semoga kalian udah pada nyatet ya tadi apa aja tips and trick buat jawab TWK dari Kak Rike. Kalau misalkan kalian ngerasa kayak Kak Rike enak banget nih ngajarnya kayak bikin masuk gampang masuk banget ke otak. Nah, kalian bisa banget langsung aja join ke Bimbel Akses biar ketemu sama Karike. Oke, aku izin tutup ya teman-teman. Terima kasih udah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini, di hari libur. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Karike. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Sukses semuanya. Terima kasih.